Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Sesal. Andai waktu bisa kuulang. Nah, gimana ceritanya? Langsung saja yuk kita masuk ceritanya. Tapi saat ini sudah pukul 8 malam. Jika aku paksakan pulang, pasti aku sampai di kampung sekitar pukul 12 malam. Jadi sia-sia. Halo, A. Halo. Panggil Lisna di ujung telepon. Iya, Lis. Maaf. A nggak kenapa-napa kan? Setelah mendengar kabar tersebut, aku sangat kacau. Karena Irma tidak memenuhi janjiku yang akan setia menungguku. Awas kau Hardi, aku akan membuat keluargamu hancur sehancur-hancurnya. Gumamku dalam hati. Tak lama Teh Rima pun datang membawa makanan. Karena suasana hatiku saat itu sedang kacau, aku putuskan untuk menutup cepat tokoku dan berpamitan untuk istirahat kepada Teh Rima malam itu. Sempat Teh Rima menanyakan ada apa denganku, tapi aku pura-pura sedang tidak enak badan. Malam itu perasaanku resah, tak karuan, ingin rasanya malam itu aku pulang dan menemui Irma, tapi aku tahu itu tak mungkin. Lama aku berpikir, tiba-tiba wanita berbadan ular kembali hadir dan menanyakan apa yang aku mau dengan keadaan seperti ini. Aku tahu yang kau pikirkan, wahai manusia. Katakan saja padaku, apa maumu saat ini, maka akan kuwujudkan malam ini juga. Entahlah Nyi, pikiranku sedang kacau mendengar Irma pacarku akan melangsungkan pernikahan minggu depan. Ucapku, buat apa kamu memikirkan orang yang tidak menghargai perasaanmu? Lihat dirimu sekarang, kamu punya segalanya. Bahkan sebentar lagi kamu akan memiliki harta yang jauh lebih banyak jika kau memberikanku tumbal. Apa? Tumbal? Bukankah perjanjiannya aku memberimu tumbal setiap malam Jumat di minggu keempat? Apa kamu sudah lupa, Nyi? Iya, aku tahu itu. Dan aku tak akan mungkin lupa. Tapi melihatmu seperti ini, maka akan kuberikan lebih dari yang kamu kira. Aku tidak meminta tumbal seorang gadis kali ini, tapi aku ingin membantumu melenyapkan ayah pacarmu sendiri. Bukankah itu yang menjadi penghalang untuk kalian berdua? Ya, aku paham, Nyi, tapi apakah bisa aku menumbalkannya sementara aku masih di sini? Dasar manusia bodoh, aku bisa melenyapkan siapa saja dan di mana saja, asal kamu yang memintanya. Apakah itu benar, Nyi? Jika memang benar, aku ingin sekali menghancurkan keluarga Pak Hardi. Apa kamu masih ragu kepadaku? Cepat, siapa yang ingin kamu singkirkan pertama kali? Baiklah, Nyi, jika apa yang dikatakan olehmu benar adanya, untuk permulaan, aku ingin kau singkirkan Paman Irma, yang bernama Budi. Karena gara-gara dia kencan pertamaku dengan Irma saat di pasar malam, diketahui oleh ayahnya Irma. Dan karena gara-gara itu, ibuku sampai dihina habis-habisan oleh Pak Hardi. Apa kamu bisa? Itu hal yang sangat mudah bagiku. Tunggu saja kabarnya esok hari, atau kamu bisa saksikan sendiri pemakamannya. Jika besok kamu akan pulang ke kampung. Baik, Nyi, aku tunggu kabar kematian si Budi besok hari. Bahkan aku akan saksikan dengan mata dan kepalaku sendiri. Rasakan kau Hardi, satu persatu keluargamu akan kuhabisi. Gumamku dalam hati. Baik, aku akan pergi sekarang, dan esok kau saksikan saja sendiri. Ucap sosok wanita ular tersebut, dan langsung menghilang. Aku tak sabar menanti kabar esok hari, menunggu kabar kematian Budi, Paman Irma. Dan malam itu pun hatiku sedikit agak tenang setelah mendengar perkataan dari wanita ular tersebut.
Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku pun harus cepat-cepat tidur, karena esok hari aku akan pulang ke kampung. Singkat cerita, pagi pun tiba. Sekitar pukul 6 pagi, aku siap-siap untuk pulang menuju kampungku. Saat aku memanaskan motor, tiba-tiba Teh Rima datang menghampiriku dan bertanya, "Kamu mau kemana, A? Pagi-pagi sekali sudah bersiap." "Aku akan pulang ke kampung sebentar, Teh. Ada urusan mendadak yang harus aku selesaikan." "Sepertinya kamu sedang ada masalah, A. Ya sudah, hati-hati di jalan ya. Jika sudah sampai, kabari aku." "Iya, Teh, terima kasih. Jika sudah sampai nanti, aku pasti kabarin Teteh kok. Oh iya, aku titip kunci rumah ya, Teh. Kalau toko mau buka, buka aja, tidak apa-apa. Aku percayakan semuanya sama Teteh," ucapku sambil memberikan kunci rumah. "Iya, A, jangan khawatir. Aku pasti jaga amanah dari AA. Kalau bisa, jangan lama-lama ya, A. Segeralah kembali lagi ke sini. Jika urusannya sudah selesai, sampaikan salamku kepada ibu di kampung." "Siap, Teh. Ya sudah, kalau gitu aku pamit berangkat sekarang ya," ucapku sambil bersiap-siap. Saat itu ada sedikit rasa kagum terhadap Teh Rima, karena dia begitu tulus peduli padaku dan ibuku di kampung. Tak lama aku pun berangkat. Tak ada kendala apapun selama aku di perjalanan. Hanya saja hatiku masih sangat kacau dan tak sabar untuk memastikan apakah yang dikabarkan oleh wanita ular itu benar-benar akan terbukti, bahwa dia akan melenyapkan pamannya Irma, yaitu Budi. Aku terus menelusuri jalan di kota, dan saat aku memasuki perbatasan, tiba-tiba teleponku berdering. Awalnya aku tidak mempedulikan, karena aku ingin segera sampai di kampung. Tapi teleponku terus saja berdering. Aku pun menepi di dekat warung, dan kuambil HP-ku. Ketika dilihat ada telepon dari ibu, dan setelah ku angkat, alangkah senangnya hatiku ketika ibu berbicara dan mengabarkan jika Budi pamannya Irma meninggal dunia tadi subuh. Aku pun berkata kepada ibu bahwa aku sedang di perjalanan menuju pulang ke kampung. Setelah panggilan kumatikan, aku pun kembali melanjutkan perjalanan dengan perasaan sangat puas mendengar kabar kematian Budi. Ternyata apa yang dikatakan wanita ular itu terbukti. 3 jam pun berlalu, dan sampailah aku di perbatasan kampung. Aku sengaja berhenti di warung yang berada di pertigaan jalan, sekedar untuk mendengarkan kabar perihal kematian Budi. Dan benar saja, kabar kematian Budi sudah tersebar luas. Aku pun pura-pura bertanya kepada bapak pemilik warung penyebab dari kematian Budi. "Pak, emang Kang Budi meninggal gara-gara apa ya? Padahal kan kita sama-sama tahu kalau Kang Budi sehat walafiat dan sering sekali olahraga," tanyaku. "Menurut kabar dari warga lain sih, katanya Budi meninggal dipatuk ular pas waktu dia pulang dari pasar subuh tadi." "Kok bisa ya, Pak? Padahal dia kemana-mana sering memakai mobil, kok bisa sampai dipatuk ular?" "Tadi sih kata ibu-ibu yang pada belanja ke sini ada yang lihat sepulang Budi dari pasar dia parkirin mobil di samping rumahnya di bawah pohon rambutan. Nah pas dia turun dari mobil, tiba-tiba dari atas pohon ada ular jatuh tepat di bawah kakinya. Tanpa sengaja ular itu keinjek, langsung deh ular tersebut berbalik dan langsung mematuk kakinya Budi. Menurut saksi mata jenis ularnya kobra." "Wah, kasihan banget ya, Pak. Lagian kalau sudah dipatuk ular kobra jarang sekali ada yang bisa selamat." "Iya, A, tapi kata warga sempat juga dibawa ke puskesmas terdekat, tapi karena racun ularnya sudah menyebar, alhasil Budi pun tak tertolong dan meninggal saat di perjalanan menuju puskesmas." Setelah selesai kubayar, aku pun langsung memacu motor menuju rumahku yang kira-kira 15 menitan lagi. Tak lama sesampainya di rumah, aku langsung disambut oleh ibu dan Lisna keponakanku. "Alhamdulillah, kamu sudah sampai, Nak." "Iya, Bu. Ibu gimana kabarnya? Sehat kan?" "Alhamdulillah, Ibu sehat, Nak."
Setelah di dalam rumah, aku kembali berpura-pura tidak tahu perihal kematian Kang Budi dan menanyakan secara detail kepada ibu. Dan apa yang dikatakan ibu ternyata sama seperti apa yang diceritakan oleh bapak pemilik warung di pertigaan tadi. Ada rasa puas di dalam hati mendengar satu persatu keluarga Pak Hardi mati. Dan permainan pun baru saja dimulai. Setelah ini giliran kamu, Hardi, gumamku dalam hati. Saat aku ngobrol bersama ibu, HP-ku berdering, dan ternyata Teh Rima. Waduh, aku sampai lupa ngabarin jika aku sudah sampai di rumah. Langsung ku angkat telepon dan benar saja, di ujung telepon terdengar suara Teh Rima, agak sedikit kesal terhadapku. Halo Teteh cantik, ucapku merayunya. Ih, cantik-cantik apaan? Kemana aja ya? Yang katanya kalau udah sampai mau langsung ngabarin, ucapnya. Iya Teh, maaf, tadi sibuk soalnya. Biasalah, saking kangennya sama ibu. Maaf ya Teh. Siapa nak? Tanya ibu. Ini Teh Rima, pemilik kontrakan yang aku tempati, Bu. Ya udah nih, ibu tanyain aja langsung sama orangnya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ya? Ucap ibu. Waalaikumsalam, Bu. Perkenalkan, saya Rima, temannya A.A. Wildan, Bu. Jelas Rima. Kenapa ya, aku kok sekarang jadi respect sama Teh Rima? Padahal kita baru kenal 2 hari doang. Tapi ada yang beda gitu, kalau dia udah perhatian kayak gitu. Apa jangan-jangan aku... apaan sih? Gak mungkin lah Teh Rima bisa suka sama aku. Sementara Teh Rima bisa dibilang perfect lah. Dia bisa dengan mudahnya mendapatkan lelaki yang jauh lebih dari aku. Sementara aku benci dengan pikiranku. Gumamku. Aku kembali fokus kepada tujuan utamaku. Pulang ke kampung di mana aku ingin tahu kabar tentang Irma pacarku. Lalu ku coba lagi menghubungi nomornya, tapi tetap saja nihil. Tak bisa dihubungi. Karena penasaran, aku pun memutuskan untuk mendatangi rumah Irma nanti malam. Apapun resikonya, aku harus bertemu dengannya. Dan menanyakan langsung perihal pernikahannya minggu depan dengan seorang anak tuan tanah yang berada di kampung sebelah. Malam pun tiba, sekitar pukul 7 aku bergegas menuju rumah Irma. Meski sedikit agak ragu, tapi aku harus menemui Irma dan menanyakan langsung kepadanya perihal pernikahannya minggu depan nanti. Selang 15 menit, aku pun sampai di depan rumahnya. Tampak pintu gerbang tergembok dari luar. Apa mereka tidak ada di rumah ya? Pikirku sembari memencet bel dan mencoba memanggil-manggil Irma. Lama aku menunggu, tapi tak kunjung ada jawaban dari dalam rumah. Lalu aku putuskan untuk bertanya ke warung yang berada tepat di seberang rumah Irma untuk bertanya. Punten, permisi Bu. Mangga A, mau beli apa A? Jawab ibu pemilik warung. Enggak Bu. Sebelumnya mohon maaf, saya mau bertanya Bu. Ini keluarga Pak Hardi pada kemana ya? Saya panggil-panggil tapi nggak ada jawaban sama sekali dari dalam rumah. Oh Pak Hardi ya, setahu ibu tadi sore sih mereka semua berangkat menggunakan mobil. Tapi ibu tidak tahu mau kemana. Sore sekitar pukul berapa ya Bu mereka perginya? Kalau tidak salah, tadi sekitar pukul 4 deh A. Biasanya kalau mereka mau bepergian pasti bilang sama ibu atau titip pesan lah. Tapi tadi kelihatannya buru-buru gitu perginya A. Oh iya, A-nya dari mana? Apa mau nitip pesen, nanti ibu sampaikan kalau mereka sudah pulang. Saya temannya Irma Bu, cuma mau main aja sih, soalnya udah lama nggak ketemu. Ya udah Bu, nanti saja saya kesini lagi. Makasih ya Bu, maaf jika saya mengganggu. Oh tidak apa-apa A, ya sudah kalau si A-nya mau kesini lagi mah. Jawab ibu itu sembari tersenyum, dan aku pun langsung bergegas pergi. Malam itu aku tidak langsung pulang, tetapi memutuskan untuk ke taman sekedar untuk ngopi dan mencari informasi tentang Irma. Tak lama aku pun sampai di taman desa dan langsung memesan kopi di salah satu warung.
terlihat ada beberapa pasang muda-mudi yang sedang nongkrong di warung tersebut. Di saat aku sedang asik menikmati kopi, di ujung jalan terlihat ada salah satu anak buah Pak Hardi sedang berjalan, yang tentu saja langsung aku hampiri. "Kang," panggilku. Si AA bukannya lagi di kota ya, A?" "Enggak, Kang, tadi siang saya tiba di sini." "Oh ya, Kang, saya mau tanya boleh?" "Iya, silakan, A, mau tanya apa?" "Gini, Kang, kemarin saya dengar dari keponakan saya, Lisna. Katanya Neng Irma dijodohin dan mau nikah minggu depan ya? Apa itu beneran, Kang?" Tanyaku penasaran. "Setahu saya sih emang bener, A. Soalnya saya juga baru tahu kemarin pas anak buah tuan tanah kampung sebelah memberikan seserahan ke keluarga Pak Hardi." "Terus apa Akang tahu kemana perginya Irma sama orang tuanya hari ini?" "Soalnya barusan saya ke sana tapi nggak ada siapa-siapa. Gerbangnya digembok, rumahnya juga sepi." "Oh itu, Neng Irma sama keluarganya diajak makan malam di luar sama calon suaminya, A. Kalau nggak salah jam 4-an berangkatnya. Ditunggu aja, A, palingan sebentar lagi mereka pulang kok. Tapi jangan bilang saya yang ngasih tahu ya, A, ke mereka." "Tenang aja, Kang, saya nggak bakalan bilang-bilang kok." "Oh, jadi Irma sama keluarganya diajak makan malam di luar ya? Makasih informasinya ya, Kang. Ya sudah, saya nunggu aja deh di sini. Kali aja kalau mereka udah pulang lewat sini." Bedebah, jadi malam ini mereka lagi senang-senang rupanya. Awas kalian. Gumamku kesal. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 9. Karena tak kunjung lewat, tadinya aku memutuskan untuk langsung pulang saja. Tapi ketika aku akan pergi, tiba-tiba sebuah mobil warna putih lewat tepat di depanku. Dan samar-samar kulihat Pak Hardi dan Irma ada di dalam mobil tersebut. Yang langsung saja aku ikuti mobil tersebut dari belakang dengan jarak agak sedikit jauh, karena aku tidak ingin mereka mengenaliku dulu. Ketika sampai di depan gerbang rumah Irma, aku langsung memepetkan motorku dan langsung turun untuk menghampiri Irma. Sontak mereka semua kaget. Terlihat Pak Hardi langsung turun dari mobil dan menghadangku. "Mau apa lagi kau orang miskin?" bentaknya. "Aku mau bicara dengan Irma, Pak. Maaf, aku tak ada urusan dengan Bapak." "Lancang kau. Apa kau masih belum juga sadar diri? Anakku tak akan mungkin mau dengan orang miskin sepertimu." "Aku memang orang miskin, Pak. Tapi jangan seenaknya Bapak selalu menghina saya. Karena aku bukan Wildan yang dulu." "Jangan banyak ngomong kamu. Cepat pergi dari sini, atau aku akan mengusirmu dengan cara kasar." "Pak, kasih aku kesempatan berbicara kepada Irma sebentar saja. Kita tanya, apa Irma memilih aku atau lelaki itu?" Di saat aku dan Pak Hardi berdebat, tiba-tiba Irma keluar dari dalam mobil, yang langsung dicegah oleh Pak Hardi. "Mau apa kamu keluar, Irma?" bentak Pak Hardi. "Sudah ya, biarkan A. Wildan bicara padaku. Kasih kesempatan untuknya," jawab Irma yang langsung dilepaskan tangannya oleh Pak Hardi. "Cepat bicaralah, A. Apa yang mau kamu sampaikan dan tanyakan," ucap Irma. "Aku hanya ingin menanyakan, apakah benar kamu dan lelaki itu akan menikah, Ir?" "Benar, A." Jawaban Irma seketika membuat jantungku berhenti berdetak saat itu. Terus bagaimana dengan janjimu yang selalu akan setia menungguku?" "Aku sudah mempunyai kerjaan, Ir. Aku bukan Wildan yang dulu." "Mohon maaf, A. Irma tidak mau melawan ayah. Irma lakuin ini semua sebagai bakti Irma kepada orang tua. Lupakan Irma, A. Irma yakin AA pasti dapatkan jauh yang lebih baik dari Irma yang bisa menerima AA apa adanya," jawabnya. Setelah mendengar ucapan Irma, aku hanya bisa terdiam karena sungguh tidak menyangka orang yang selama ini aku sayangi sekarang tega menyakitiku, bahkan dengan mudahnya melupakan janjinya untuk setia kepadaku. "Kamu sudah dengar sendiri kan ucapan anakku?
Lalu buat apa lagi kamu masih berada di sini? Cepat pergi! Dasar orang miskin! Ujar Pak Hardi yang sungguh membuat hatiku semakin sakit. Baiklah, jika itu keputusanmu, Ir. Dan terima kasih buat Bapak dengan segala penghinaannya. Tapi asal kalian ingat, kalian akan membayar sakit hati ini. Ucapku. Jangan banyak ngomong kau, orang miskin, cepat pergi! Ucap Pak Hardi mengusirku, dan aku pun saat itu berlalu pergi dengan perasaan yang amat begitu sakit. Sesampainya di rumah, ibu langsung menghampiriku dan bertanya, ada apa denganku? Saat itu, aku menceritakan semuanya kepada ibu, perihal ucapan Irma dan penghinaan Pak Hardi. Ibuku hanya menasehati, menurut ibu, jika dipaksakan pun justru tidak baik untuk kedepannya. Karena bukan hanya Pak Hardi, tetapi sekarang justru Irma sendirilah yang sudah memutuskan untuk hidup bersama orang lain. Aku hanya terdiam, menahan amarah. Ingin rasanya malam ini kubunuh Pak Hardi dan keluarganya. Tapi jika aku sendiri yang melakukannya, sudah pasti aku akan berurusan dengan hukum. Awas kalian, rasakan akibat dari penghinaan kalian. Dan buatmu Irma, jangan harap kamu bisa menikah dan bahagia dengan orang lain. Gumamku. Malam itu sungguh menjadi malam yang begitu pahit bagiku. Karena orang yang selama ini menjadi penyemangat hidupku, justru membuatku terluka. Di saat aku sedang melamun, tiba-tiba makhluk wanita ular hadir di depanku. Dia berkata, "Sudah, jangan terus kamu sesali wanita seperti itu. Sekarang kamu tunjukkan kepada keluarganya jika mereka telah salah berani menghinamu." Entahlah, Nyi, aku sedang tidak ingin berpikir berat, karena kepalaku serasa mau pecah. Dasar manusia bodoh, lihat dirimu, kau masih muda, perjalananmu masih panjang. Jangan karena satu wanita membuatmu hancur. Balas perlakuan mereka, dan puaskanlah dirimu dengan harta yang akan kuberikan. Ucapan dari makhluk itu ada benarnya juga. Ngapain aku harus terpuruk karena memikirkan wanita yang jelas-jelas sudah tidak menginginkanku? Justru semakin banyak hartaku, dengan otomatis aku bisa melihat wanita manapun. Gumamku. Baiklah, Nyi, aku tidak akan lagi memikirkan hal yang membuatku hancur. Sebaliknya, aku ingin sekarang juga berikan aku uang yang banyak. Makhluk itu pun mengiyakan, dan malam itu aku melakukan ritual bersama wanita ular tersebut. Dan seperti biasa, sesudah kami melakukan ritual, tampak uang segepok pecahan 100.000 bertumpuk di atas ranjang kasurku. Saat wanita ular itu akan pergi, aku berpesan kepadanya untuk memberikanku harta yang banyak. Dan sebagai imbalannya, nanti akan aku tumbalkan Irma. Tinggal aku memikirkan bagaimana caranya agar Irma bisa memakan atau menerima uang, barang, atau makanan dari uang tumbal. Pagi pun tiba, kembali aku memikirkan cara untuk bagaimana agar Irma bisa memakan atau menerima sesuatu dari uang tumbal yang sudah aku persiapkan. Setelah mandi dan sarapan, aku berpamitan kepada ibu dengan alasan akan melihat-lihat lahan tanah yang akan kupasarkan. Bu, aku pamit keluar sebentar ya, mau ke kampung sebelah, mau lihat-lihat tanah buat dipasarkan. Apa harus pagi-pagi seperti ini, nak? Ini kan baru jam 7 pagi, apa enggak agak siangan nanti? Kata ibuku. Tidak bisa, Bu, soalnya kalau siang orangnya tidak ada. Oh ya sudah, hati-hati ya, nak. Sekalian nanti kalau pulang tolong ibu nitip dibelikan bahan sayuran ya. Siap, Bu. Wildan berangkat dulu ya, Bu. Aku pun langsung bergegas menggunakan sepeda motorku, dan entah mau kemana tujuanku. Aku sendiri bingung memikirkan bagaimana caranya agar Irma bisa menerima sesuatu dari uang tumbal tersebut. Tiba-tiba, di salah satu jalan, aku melihat Kang Enam, salah satu anak buah dari Pak Hardi. Nampak beliau sedang mengantarkan istrinya pergi bekerja.
dan aku pun langsung menghampirinya. "Kang, mau kemana?" tanyaku basa-basi. Wildan, ini saya mau antar istri berangkat kerja. Kalau sendiri mau kemana pagi-pagi sudah rapi?" "Aku ada urusan, Kang, paling nanti siang mau ke rumah Pak Hardi." "Emang ada apa ya, Kang?" "Aku ada urusan ke kampung sebelah, Kang." "Oh iya, kalau boleh tahu, sesudah ngantar istri akan kerja, Kang Eman sibuk nggak?" tanyaku. "Enggak, Kang, paling nanti siang mau ke rumah Pak Hardi." "Emang ada apa ya, Kang?" "Ya sudah, kalau gitu nanti saya ngobrolnya kalau Kang Eman pulang ngantar istrinya ya. Aku tunggu di sini aja, ya Kang, nggak lama kan?" "Enggak, paling 20 menitan lah." Sambil menunggu Kang Eman, aku pun memesan kopi di salah satu warung yang ada di sana. Dalam hati, aku masih memikirkan cara bagaimana agar niatku ini bisa tersampaikan. Lama aku berpikir dan akhirnya aku pun mendapatkan ide. 25 menit pun berlalu dan Kang Eman pun terlihat kembali lagi menemuiku. "Mau ngopi apa, Kang? Silahkan pesan aja. Atau mau sarapan? Sok dipilih aja, nanti aku yang bayar." "Kalau sarapan sih udah, tapi kalau ngopi mah belum." "Oh, kopi hitam 1 ya," ucap Kang Eman sembari memesan kopi kepada ibu pemilik warung. Tak lama kopi pesanan Kang Eman pun jadi, dan langsung aku mengutarakan maksud dan tujuanku untuk meminta tolong kepada Kang Eman. "Kang, mau bantuin saya nggak?" "Bantuin apa maksudnya, A?" Jawabnya bingung. "Iya, bantuin aku, Kang. Gini loh, Kang. Akang kan pasti udah tahu ya rencana Irma mau nikah minggu depan. Nah, sebelum Irma menikah, aku pengen banget ngasih sesuatu buat Irma. Ya, anggap aja pemberian terakhirku buat Irma. Akang kan tahu sendiri gimana sayangnya aku sama Irma. Bisa dibilang aku sama Irma belum ada kejelasan putus apa enggak. Tapi kalau aku lihat sih, kayaknya Irma juga kayak yang seneng dijodohin. Ya otomatis hubungan kita juga putus, walaupun putus secara sepihak," ujarku. "Iya, Akang juga ngerti. Pasti sekarang juga kecewa. Tapi ya, Akang nggak bisa nyalahin siapa-siapa. Dan juga nggak bisa ikut campur. Soalnya Akang kan di sana cuma kerja, mana tahu urusan yang lainnya. Tentang Neng Irma sama keluarganya. Ya kalau sekarang mau minta bantuan, pasti Akang bantu sebisa Akang." "Iya, Kang, aku juga tahu. Terima kasih sebelumnya karena Akang sudah mau bantu. Wildan cuma pengen ngasih barang atau makanan kesukaan yang sering kita makan. Itu aja kok, Kang. Ya, anggaplah Wildan ngasih sesuatu buat yang terakhir kalinya. Dan nanti mah kalau Neng Irma udah nikah, mana bisa Wildan ngasih hadiah atau sesuatu kan?" "Iya, Akang ngerti. Emang mau nitipin apa buat Neng Irma?" "Pengen nitip hadiah atau apa gitu, Kang. Tapi jangan sampai Neng Irma tahu ya. Takutnya Neng Irma nggak mau nerima kalau itu dari Wildan. Apalagi kalau sampai Pak Hardi tahu, wah, yang ada udah dibuang duluan." "Terus caranya gimana dong, Gini aja, Kang. Nanti Wildan beli kue kesukaannya Neng Irma. Nah, nanti Akang kasihin, tapi bilangnya itu kue bikinan istri Akang. Ya, gimana?" "Oh ya sudah, kalau gitu pasti Neng Irma mau nerima. Terus Pak Hardi juga nggak bakalan curiga kalau kuenya dari istri Akang." "Siap, Kang, kalau gitu Wildan kasih uangnya. Ya, nanti Akang beliin kuenya. Tenang, Kang, ada uang rokok buat Akang lah." "Oke, siap, bisa dikondisikan itu mah. Akang pastiin Neng Irma mau terima kuenya." Setelah aku memberikan beberapa lembar uang, tak lupa kasih uang bonus buat Kang Eman. Aku pun memberitahu kue apa yang menjadi kesukaan Irma, dan meminta nomor HP Kang Eman. Aku pun langsung pamit untuk pulang, dan Kang Eman akan mengabari jika titipan dariku sudah diterima oleh Irma. Setelah mampir untuk membeli pesanan ibu, sekitar pukul 10 aku pun sampai di rumah, dan langsung membereskan barang-barang. Karena hari ini aku harus kembali lagi ke kota. Oh iya, Teh Rima. Waduh, dari kemarin aku nggak ngabarin dia. Wah, pasti ngambek nih. Gumamku dan langsung menelpon Teh Rima.
Aku coba menghubungi Teh Rima, tapi tidak ada jawaban. Sudah hampir 5 kali. Aku telepon, tapi tetap tidak dijawab oleh Teh Rima. Waduh, beneran ngambek ini mah. Aku pun buru-buru membereskan baju dan memasukkannya ke dalam tas. Setelah selesai, aku pun langsung pamit sama ibu dan Lisna untuk kembali ke kota. Bu, Wildan pamit pulang lagi ke kota ya. Soalnya Wildan gak bisa lama-lama ninggalin kerjaan sama kontrakan. Gak enak sama Teh Rima, soalnya Wildan nitipin toko sama dia. Kok buru-buru, Kirain ibu, kamu mau lama di sini. Ngapain juga, Bu, lama-lama di kampung? Yang ada Wildan pasti bakalan sakit hati. Apalagi sebentar lagi Neng Irma mau nikah. Mending Wildan gak ada di sini, Bu, daripada harus lihat Neng Irma nikah sama orang. Yang sabar ya, Biarin, jangan dijadiin pikiran. Ibu yakin kamu bisa dapetin wanita yang lebih baik, sayang sama kamu, dan jauh lebih baik dari Neng Irma. Ibu pasti terus doain kamu, nak. Amin. Makasih ya, Bu. Ibu juga jaga kesehatan ya. Awas jangan sampai kecapean, sama dijaga makannya, jangan sampai telat ya, Bu. Dan kamu, Lisna, jagain si uaknya. Nanti AA kasih kamu HP yang paling terbaru, tunggu 2 harian lagi lah, ya. Entar AA kirim dari kota, oke cantik? Asik, siap Lisna pasti jagain si uak, jangan khawatir ya. Makasih ya sebelumnya. Mudah-mudahan Wildan sukses dan terus sehat ya. Hati-hati ya Siang itu aku memacu motorku menuju kota dengan membawa sakit hati yang menurutku sudah sangat perih, dan aku harus membalasnya. Di tengah-tengah perjalanan, aku mampir di sebuah toko oleh-oleh bermaksud untuk memberi makanan khas daerahku untuk Teh Rima, agar nanti dia merasa senang dan tidak akan marah lagi kepadaku. Sambil menunggu orderanku disiapkan, aku pun mencoba kembali menghubungi Teh Rima. Mudah-mudahan kali ini dia mau angkat teleponku. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.